warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat YouTuber dimanapun berada. Salam jumpa kembali dengan Bapak Ibu Guru dimanapun berada dan siswa-siswi se-Nusantara. Baik, ketemu dengan channel saya, channel yang selalu membahas informasi tentang seputar pendidikan dan media sosial. Baik sobat, di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik pembelajaran yang tepat pada kurikulum Merdeka. Pada video sebelumnya, di sana saya sudah membahas tentang model-model pembelajaran yang kita gunakan pada kurikulum Merdeka. Baik, namun sebelum itu kita dengarkan intro yang satu ini. Baik sobat, di sini sebelumnya kita akan pahami dulu tentang bagaimana menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Tentunya ada 3 hal yang perlu kita pelajari atau yang kita pahami. Yang pertama adalah pembelajaran online. Ya, pembelajaran online ini adalah memanfaatkan teknologi internet untuk mengakses sumber belajar dari jarak jauh. Nah, di sini kita pahami bersama bahwa kurikulum Merdeka, historinya ketika kita muncul kurikulum Merdeka, dulunya kita pernah terjadi yang disebut dengan COVID ya, sehingga kita muncul istilah dengan yang namanya pembelajaran online, yang mana pembelajaran ini kita lakukan dengan cara jarak jauh ya, dengan jarak jauh dengan menggunakan internet sebagai media kita di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, ini adalah papan tulis interaktif ya. Memungkinkan guru dan siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan materi pelajaran menggunakan layar sentuh. Nah, di sini teknologi sekarang ya, tentunya ada perkembangan teknologi yang mana menggunakan yang namanya papan tulis interaktif ya. Di mana di sini untuk papan tulis interaktif merupakan papan yang bisa memberikan informasi secara digital ya, secara digital. Nah, ini adalah merupakan perkembangan teknologi pada saat ini dalam penyampaian pembelajaran tepatnya di kurikulum Merdeka. Kemudian yang ketiga adalah realitas virtual ya, realitas virtual, yaitu memungkinkan siswa untuk belajar secara interaktif dengan simulasi 3 dimensi yang realistis. Nah, di sini menggunakan alat ini siswa akan berinteraksi dengan pembelajaran sesuai dengan realita ya, dengan simulasi 3 dimensi ya. Tentunya ini merupakan alat pendukung di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka untuk saat ini ya. Jadi ada 3 model teknologi dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka. Ini yang harus kita pahami dulu bersama. Baik sobat ya, sebelum kita lanjut tentunya buat yang baru saja bergabung dan menemukan channel saya, support dan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Dan saya akan selalu berbagi informasi seputar pendidikan dan semoga bermanfaat buat semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah melakukan subscribe. Baik, kita akan lanjutkan. Berikutnya di sini teknik pembelajaran untuk kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa dan mengembangkan keterampilan hidup dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, pemilihan teknik pembelajaran yang tepat ini menjadi kunci untuk mendukung kurikulum ini ya. Jadi teknik dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini tentunya berorientasi pada siswa, sobat ya. Nah, di sini ada 3 teknik yang bisa kita kembangkan di dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah collaborative learning ya, yaitu metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam diskusi dan kerja kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini merupakan teknik pembelajaran yang pertama ya, tentu merupakan
kolaborasi dari learning ya. Jadi diskusi ya, seperti yang saya sampaikan di awal atau sebelum dari slide ini. Kemudian yang kedua adalah problem based learning, yaitu metode pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah dan pengembangan keterampilan kritis. Nah, yang kedua ini merupakan metode atau teknik pembelajaran yang kedua, yang mana di sini berorientasi pada sebuah pemecahan masalah dan pengembangan keterampilan kritis, sehingga siswa di sini diajak untuk mengenal sebuah masalah yang mana nanti dari masalah tersebut siswa diarahkan untuk menganalisis sehingga bisa muncul dari satu pengetahuan dan pengembangan keterampilan secara kritis. Kemudian yang ketiga adalah project based learning, yaitu metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek yang terkait dengan kehidupan nyata untuk meningkatkan keterampilan praktis. Nah, di sini adalah teknik pembelajaran yang ketiga ya, Bapak Ibu ya. Jadi project based learning ini merupakan proyek yang melibatkan siswa dalam hal ini yang diorientasikan pada kehidupan nyata ya, sehingga nanti siswa diarahkan memahami betul dengan pengetahuan yang mereka terima dengan kehidupan yang nyata. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Baik, berikutnya untuk slide terakhir, di sini kita akan menyampaikan tentang cara memilih teknik pembelajaran pada kurikulum merdeka. Ya, tentunya di sini kita harus mencari posisi teknik pembelajaran yang tepat ya di dalam memberikan materi-materi kita dalam kurikulum merdeka. Yang pertama adalah pahami karakteristik siswa ya. Jadi yang pertama ini adalah faktor pertama, yaitu tentang pilih teknik pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa seperti usia, kemampuan, minat, dan kebutuhan belajar mereka. Nah, ini adalah poin pertama, Bapak Ibu ya. Jadi pahami karakter siswa ini dari mulai usia, kemudian kemampuan, minat, dan kebutuhan belajar mereka. Kita harus mencermati hal tersebut untuk menentukan teknik pembelajaran yang mana yang tepat untuk kita gunakan kepada siswa. Kemudian yang kedua itu adalah sesuaikan dengan materi pelajaran. Nah, pada pilihan teknik pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran yang akan diajarkan, misalnya yaitu teknik diskusi, cocok untuk materi yang memerlukan pemecahan masalah, sedangkan teknik ceramah cocok untuk materi yang bersifat informatif. Nah, di sini Bapak Ibu harus bisa membedakan antara materi pembelajaran ini kita bisa tepatnya menggunakan teknik mana, ini harus kita pahami. Apakah materi tersebut bisa kita selesaikan dalam bentuk diskusi, dalam bentuk ceramah, ataupun dalam bentuk permainan game. Nah, ini di sini yang perlu kita pahami di dalam poin kedua ini. Jadi kita harus menyesuaikan dengan materi yang akan kita berikan ya. Kalau memang materi ini bersifat informatif, berarti ya kita berikan secara ceramah ya. Kita sampaikan, kita jelaskan ya di depan kelas. Nah, jika materi ini mengandung permasalahan, maka kita bisa menggunakan cara diskusi. Nah, ini poin yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan tujuan pembelajaran. Pilihan teknik pembelajaran yang dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Misalnya, teknik simulasi cocok untuk tujuan pembelajaran yang bersifat praktis dan aplikatif. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi pada poin kedua, ini sangat penting sekali kita harus memilih daripada teknik pembelajaran. Kita harus mengkaji dari poin-poin karakter yang harus kita pelajari ya. Jadi poin 3 ini adalah simulasi ya. Ini contohnya adalah cocok untuk pembelajaran yang bersifat praktis dan aplikatif. Kemudian yang keempat itu adalah pertimbangkan waktu dan fasilitas. Teknik pembelajaran yang dapat dilaksanakan dalam waktu dan fasilitas yang tersedia. Misalnya ya, teknik proyek cocok untuk waktu yang cukup panjang dan fasilitas yang memadai. Nah, sobat ya, jadi faktor yang keempat ini adalah kita harus melihat apakah materi itu kita sampaikan secara proyek, apakah hanya sekedar informatif. Ya, sehingga di sini kita bisa sampaikan kalau misalkan materi ini bisa bersifat project ya, karena pengerjaannya adalah lama,
ya kita bisa menggunakan ini pilihan sebagai project ya. Jadi nanti kita bisa menentukan teknik pembelajaran yang mana yang tepat untuk kita berikan pada siswa. Baik, demikian itu tadi Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Jadi teknik pembelajaran ini harus kita lihat pada faktor-faktor dari 4 bagian ini. Sehingga kita bisa menentukan 3 dari teknik pembelajaran yang tepat pada kurikulum Merdeka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.